Awas blunder. Nasdem berencana usung Anies, Ridwan Kamil, atau Ganjar di 2024. Yakin? Seperti yang kita tahu selama ini, bahwa pemilu serentak, Pilpres, Pileg, Pilkada akan terjadi di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Bila semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Hanya tinggal 2 tahun lagi, waktu yang tersisa bagi para partai politik mempersiapkan diri untuk bersaing di gelaran politik terbesar itu. Dan benar saja, meskipun masih 2 tahun, tapi keadaan sudah semakin memanas dari hari-hari kemarin. Mungkin bagi sebagian masyarakat, waktu 2 tahun itu adalah waktu yang lama. Jadi buat apa repot-repot dipikirkan sekarang? Mau cari uang saja untuk makan sehari-hari masih susah payah kok di zaman seperti ini. Tapi sepertinya hal tersebut tidak berlaku buat sebagian besar orang-orang yang menggantungkan hidupnya melalui politik di negeri ini. Karena memang hal ini bukan cuma soal uang semata saja, tapi juga kekuasaan, ambisi pribadi, dan masih banyak lainnya. Seperti Partai Nasdem yang baru-baru ini menyatakan akan mempertimbangkan pilihannya siapa-siapa saja yang memungkinkan akan diusung sebagai calon presiden pada perhelatan pemilu serentak 2024 nanti. Ada 3 orang yang sepertinya akan dapat perhatian dan pertimbangan penuh dari partai yang punya slogan Restorasi Indonesia ini. Ketiga orang tersebut tentunya sudah meramaikan bursa capres sejauh ini, yaitu Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil melalui ketua DPP-nya Saan Mustafa. Partai Nasdem mengungkapkan tengah mempertimbangkan nama-nama untuk diusung sebagai capres pada pemilih serentak 2024 nanti, dan akan ditargetkan untuk rampung dan siap diumumkan pada tahun 2023 mendatang. Tentu bagi kalangan pendukung Jokowi dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menggunakan logika dalam berpikir, akan sangat sulit bagi nama-nama tersebut untuk siap menggantikan Jokowi nantinya. Layak untuk dikatakan bahwa Jokowi bekerja dengan begitu baik hingga saat ini, yang pada akhirnya menetapkan standar yang tinggi bagi siapapun yang ingin menduduki kursi RI 1 pada periode berikutnya. Karena bukan saja tugas mereka sebagai kepala daerah yang masih terbilang biasa. Bahkan di antara 3 nama tersebut, ada yang kerjanya amburadul dan tidak karuan. Bahkan makin kesini terlihat lebih sibuk untuk mempersiapkan pencalonan capres daripada membangun dan memberikan kerja nyata bagi daerah yang dipimpin sekarang. Apabila tidak muncul nama-nama baru nanti seiring berjalannya waktu, maka Partai Nasdem akan kesulitan menentukan pilihan. Bukan tidak mungkin akan salah pilih atau blunder. Bahkan melalui perkataan ketua DPP partainya, Saan Mustafa, Nasdem seperti masih kebingungan menentukan pilihan. Dia mengakui bahwa ketiga nama tadi dekat dengan Partai Nasdem. Saan mengatakan, Pak Ridwan Kamil secara emosional itu dekat dengan Nasdem, karena waktu menjadi gubernur partai pengusung utama itu kan Nasdem. Pak Anies juga sama. Pak Anies itu kan deklarator, jadi punya kedekatan dengan Nasdem. Pak Ganjar juga komunikasi. Jadi ya sudah, bisa ditarik kesimpulan, mungkin memang benar ketiga orang ini sudah mulai sibuk berkomunikasi dengan partai-partai politik mengenai langkah pencalonan capres di 2024 nanti. Kalau untuk Anies, ya sudah,
Tidak usah heran tentunya, kan dia memang sangat terlihat bernafsu untuk menjadi RI 1. Sudah terlihat seperti itu, seharusnya Partai Nasdem bisa berhati-hati dalam menentukan pilihan. Bukannya fokus membangun daerah, malah terus-terus komunikasi soal pencalonan 2024 nanti. Sibuk membangun citra diri masing-masing, bukannya membangun daerah yang dipimpin untuk menjadi pemimpin yang layak dipilih untuk menggantikan Jokowi. Selain itu, dalam waktu dekat ini, Partai Nasdem harusnya bisa melihat kinerja calon yang hendak diusung pada tahun 2024. Dari nama-nama tersebut, beberapa sedang tersandung masalah yang cukup serius. Lihatlah, Ganjar yang sedang sibuk dengan urusan Wadas. Lalu Anies soal Formula E yang belum jelas nasibnya. Soal warga DKI mati akibat kejeblos di toilet. Banjir. Kasus COVID-19 di DKI yang paling tinggi jumlahnya. Dan lain-lain. Sudahlah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan Nasdem sebelum 2023 nanti. Sebelum mengusung orang untuk maju sebagai capres. Yang saya sebutkan tadi adalah hal yang masih bisa terlihat jelas. Banyak faktor lain juga yang harus diperhatikan. Bukan tidak mungkin kalau sampai blunder dalam memilih nama yang akan didukung untuk maju sebagai capres 2024 nanti. Partai Nasdem sendiri yang akan menerima dampaknya. Tapi semua kembali lagi kepada seni utama dalam politik, yaitu kepentingan. Siapapun yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing, pasti itulah yang akan diajak berkoalisi.